Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evalina, calon guru penggerak angkatan 8. Saya ingin melakukan hari ini uh, wawancara tentang percakapan pra observasi kelas. Ya, di sini ada Ibu Siva. Ibu Siva, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, seperti sedia kala. Iya, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra observasi. Nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan dilakukan di kelas atau sebelum saya melakukan supervisi kelas. Baik. Nah, adapun dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan dan kenapa kita hari ini melakukan praobservasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti kita lakukan pembelajaran di kelas. Agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga melakukan pembelajaran terbaik untuk murid. Ya. Baik, saya lanjutkan ya Bu Siva. Ya, ada beberapa pertanyaan Bu yang akan saya sampaikan kepada Ibu berkaitan dengan tujuan nih Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Yang saya ingin capai itu tujuan pembelajarannya karena materi saya sifat benda wujud ya. Jadi saya ingin siswa itu menggali informasi dari wacana yang saya berikan. Kemudian yang kedua adalah menyajikan hasil pengamatan atau percobaan yang saya tayangkan melalui video, baik berupa lisan maupun tulisan secara atau visual. Kemudian selain itu tujuan pembelajaran saya menggunakan berbagai gambar emoji untuk siswa agar menjelaskan emosi atau perasaannya dia hari itu bagaimana. Kemudian setelah diberikan gambar emoji, perasaan teman-temannya itu dikonfirmasi, jadi menumbuhkan rasa empati. Ya, jadi di sini tujuan pembelajaran Ibu pertama kita menggunakan gambar emosional ya. Gimana perasaan anak ya. Yang kedua karena materinya ini tentang sifat-sifat benda ya. Sifat-sifat wujud benda. Sifat-sifat wujud benda. Oke. Selanjutnya, bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan selama observasi itu? Saya ingin mengembangkan di perihal keterampilannya, kemudian pengetahuannya dan sosialnya. Itu aja. Ya. Berarti di sini area pengembangan yang ingin Ibu lakukan yaitu dalam hal aspek pengetahuan ya. Ya. Dan keterampilan berarti di sini anak mencoba ya. Iya, ada praktik percobaan. Ya. Oh ya, baik. Oke. Yang ketiga, saya ingin mendengar nih Bu, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di dalam kelas dari segi strategi pembelajarannya, model pembelajarannya, atau metode pembelajarannya. Oke, baik Bu. Untuk strategi pembelajarannya, saya menggunakan pembelajaran diferensi dan pembelajaran emosi sosial emosional. Nah, itu yang saya gunakan, dan model pembelajarannya pasti diskusi dan ada ceramah juga itu. Oke, berarti di sini Ibu Siva yaitu dari segi pembelajarannya yaitu menggunakan pembelajaran berdiferensiasi ya, yang terintegrasi dengan pembelajaran sosio-emosional. Nah, terus model pembelajaran ini diskusi kelompok, ya, sama ceramah demonstrasi ya, dan metodenya diskusi ya. Ya, oke. Selanjutnya saya mau nanya nih Bu,
bagaimana media pembelajaran yang ingin Ibu gunakan di dalam kelas? Oke, baik. Untuk media pembelajarannya saya menggunakan proyektor, laptop, kemudian saya menggunakan benda-benda konkret seperti mangkok, kemudian ada minyak, ada kecap, kemudian ada air, terus juga saya menggunakan ember juga ada. Itu aja, dan video pembelajaran sih itu. Oke, berarti di sini media yang ingin Ibu gunakan yaitu seperti benda-benda konkret ya, Iya. seperti mangkok, minyak goreng, kecap, air, ember, laptop, dan proyektor ya, Iya. tentunya. Oke, kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran di hari apa, di kelas berapa, dan jam berapa? Untuk harinya mungkin hari Selasa, terus jamnya jam pertama pembelajaran setelah pembiasaan di lapangan. Di kelas berapa ya? Di kelas 3B. 3B. Oke, berarti hari ini kita sudah selesai ya percakapan praobservasinya. Berarti hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 jam pertama ya, berarti jam 7 ya. Ya, saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas Ibu. Nah, nanti setelah Ibu observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan adakan percakapan terakhir ya Bu ya, yaitu percakapan pasca observasi gitu, yang akan nanti didampingi oleh pengajar praktek saya. Ya, sebelum kita akhiri, kira-kira apa nih yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Yang saya dapatkan sih sharing ya tentang model pembelajaran mungkin ya. Ya. Itu aja sih, dan persiapan saya bagaimana nantinya. Oh, baik. Terima kasih Ibu atas waktunya. Sama-sama. Sudah berbincang-bincang dengan saya pada percakapan pra-observasi ini. Demikianlah percakapan pra-observasi saya dengan Ibu Siva, guru kelas 3B. Selebihnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
yang hari ini tidak hadir dan sedang sakit, Allah berikan kesehatan dan kesembuhan. Oke, hari ini gimana perasaannya? Supaya guru tahu siapa sih yang hari ini sudah sedih, siapa sih hari ini yang sedang marah. Kita pilih Emilia, jadi perasaan kamu. Kamu masukin sesuai perasaan kamu. Oke. Java. Ibrahim. Taruh. Gimana perasaan kamu? Syafia. Ahmad.
Nanti hari ini kalau dikurangin 12.000, jajannya berapa hari ini? Berapa? Hah? 7.000 namanya. Arian, kenapa hari ini sedih? Apa? Wow, uang jajannya ketinggalan. Terus bawa bekal tidak? Bawa. Alhamdulillah ya, berarti nggak usah jajan, makan bekalnya aja ya. Oke. Nah, tapi masih ada yang sedih, ada yang marah hari ini. Tapi ada juga nih yang happy hari ini. Banyak ya yang happy ya. Coba aku tanya ke Tuhan aja. Naufal, kamu kenapa Naufal? Naufal happy? Kenapa hari ini happy banget? Hah? Uang jajan rugi. Berarti Java kamu bisa sama Naufal. Oke, lanjut lagi. Ibrahim, kenapa hari ini happy banget? Oh, bisa ketemu lagi, bermain sama teman-teman lagi. Adel, kenapa hari ini happy banget? Senang aja. Senang ketemu siapa? Lanjut. Siapa ini? Irham, kenapa hari ini happy? Apa? Dikasih bekal. Oh, dikasih bekal. Biasanya nggak dibawain ya, Irham ya. Oh, kadang-kadang dikasih bis aja. Oke, supaya yang sedih makin semangat. Terus yang lagi kesel, semoga memaafkan, hatinya lebih happy lagi. Yuk kita berdiri, kita joget. Ayam. Ayo semuanya berdiri. Ayo, siapa yang main pesawat? Jangan ya, supaya tidak ada sampah. Oke, udah siap?
hasil tidak akan berubah mengikuti tempatnya, yaitu gelas. Kemudian, sifat yang kedua yaitu bentuk benda padat dapat diubah. Misalnya dengan cara dipotong, dipukul, dan lain sebagainya. Kayu dapat dibentuk dengan cara dipukul dan dipotong hingga menjadi meja. Sifat benda padat yang ketiga yaitu bentuk benda padat dapat berubah wujud menjadi cair ataupun gas. Es merupakan benda padat. Es dapat berubah wujud mencair jika terkena panas. Kemudian yang kedua, kapur bagus merupakan benda padat. Kapur bagus bisa berubah wujud menjadi gelas ketika didiamkan di tempat yang terbuka. Ada benda padat itu kan kayu. Nah, kayu dirubah bentuk menjadi meja. Tetapi meja saat dipindahkan di tempat lain tetap bentuknya meja. Meja coba misalnya nih, ada penghapus. Guru taruh diletakkan di atas Sonya, tanya Son. Nah, apakah dia berubah bentuknya? Apakah dia berubah bentuk menjadi besar penghapusnya? Menjadi kecil penghapusnya? Tidak. Artinya benda padat dia akan tetap bentuknya. Dia tidak berubah menjadi kecil, tidak berubah menjadi besar, apalagi berubah menjadi spidol. Penghapus diletakkan di meja berubah jadi spidol, benar nggak? Tidak. Kenapa sih tidak bisa berubah? Karena dia benda padat. Contohnya ada es batu, tetapi es batu bisa mencair karena suhu ruangannya panas. Dan lama-kelamaan kapur bagus tersebut menjadi habis. Adapun contoh dari benda cair, yang pertama itu ada air, kemudian ada sirup, dan ada minyak goreng. Adapun sifat-sifat benda cair yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk benda cair mengikuti bentuk wadahnya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Hal ini dapat kita lihat ketika kita memasukkan benda cair ke dalam tempat yang berbeda, maka air akan berubah sesuai bentuk wadahnya. Air contohnya nih ada air mineral, ada apa lagi? Air sirup, ada lagi apa? Minyak goreng. Nah, tempatnya beda-beda, tapi cairannya dia mengikuti wadahnya. Kalau ditaruh di botol, dia ikutin tempat botolnya. Kalau ditaruh di mana? Diletakkan di mana? Di gelas, mengikuti wadah gelasnya. Ini namanya air. Maka dari itu benda cair sifatnya adalah apa? Berubah bentuk mengikuti wadahnya. Nah, di sini ada beberapa wadah yang terisi air, juga mengikuti wadahnya. Kemudian, sifat benda cair yang kedua yaitu memiliki volume tetap. Ketika zat cair dipindahkan ke tempat yang berbeda, yang berubah hanya bentuknya saja, sedangkan volumenya tetap. Nah, maksudnya adalah volumenya tetap. Ketika kamu taruh di air, jumlah airnya sedikit, kamu tuang di tempat gelas, dia tetap sedikit. Tetapi bentuknya mengikuti wadah gelas. Paham? Bukan berarti Bu Guru dari botol minum tuang ke gelas. Nah, ternyata pas dituang di gelas airnya makin banyak. Nah, itu namanya volumenya tidak tetap. Kalau volumenya tetap, di botol sedikit, dituang di gelas, dia tetap sedikit. Paham? Mengerti? Tetap, hanya saja
yaitu bisa kita lihat pada air terjun. Air terjun mengalir dari hulu atau tempat yang tinggi menuju ke hilir atau tempat yang lebih rendah. Sifat berikutnya yaitu bentuk permukaan benda cair yang tenang dan selalu datar. Nah, selalu datar. Misalnya ditaruh di botol, permukaan atasnya dia datar, tidak ada yang tinggi. Ada yang tinggi enggak? Enggak. Ada yang airnya tinggi di sini enggak? Terus ada yang rendah enggak? Semuanya rata, datar. Paham? Itu namanya sifat dari benda cair. Perhatikan pada gambar, yaitu gula pasir akan larut ketika dimasukkan ke dalam air. Nah, itulah beberapa sifat benda cair. Melarutkan zat, contohnya kamu mau buat kopi, pakai apa? Pakai air. Kamu mau buat masakan, pakai apa? Mau buat sup? Air. Pakai air. Nah, benda cair dapat melarutkan zat tertentu. Selanjutnya, kita akan membahas tentang benda gas. Ada contoh benda gas, yang pertama ada asap, kemudian yang kedua ada udara, dan yang ketiga ada uap air. Nah, biasanya kalau asap kita temukan di mana sih? Kebakaran, sampah, Sedang membakar sampah. kebakaran, kendaraan, Ya, sama kebakaran kendaraan. Apa lagi? Asap rokok. Apa lagi? Ya, sama membakar sampah, bakar sate, apapun yang sedang membakar itu ada asapnya. Apalagi? uap air, Asap. Kalau contohnya asap, asap pabrik, dia juga mengeluarkan asap. Terus kalau udara, angin, apa? oksigen, Nah, oksigen kita hirup nih, kita hirup. Nah, kalau uap biasanya kita temukan di mana? Uap air panas. Ketika kita memasak air, kemudian airnya mendidih, dia akan mengeluarkan uap. Nah, itu adalah benda gas wujudnya. Adapun beberapa sifat dari benda gas, yaitu yang pertama, benda gas mengisi seluruh ruangan yang Nah, baca bareng-bareng. Benda gas. Nah, ditempatinya maksudnya adalah di dalam ruangan ini semua isinya gas, udara. Jadi kalau misalkan kamu berdiri di depan, ada udara. Contohnya kamu bisa bernafas. Kamu berdiri di belakang, bisa bernafas juga nggak? Bisa. Maka dari itu udara itu menempati ruang. Mau kamu di depan, di belakang, mau di atas pun dekat atap, kamu masih bisa bernafas karena udara menempati seluruh ruang. Paham? Lanjut. ditempatinya. Contohnya, seorang anak meniup balon dengan bentuk yang berbeda, maka ukuran yang ditiup akan mengisi seluruh ruangan yang ditempati sesuai dengan bentuknya. Kalian bisa perhatikan pada gambar. Nah, tuh ada anak yang pertama tiup balon warnanya biru, bentuknya apa? Lonjong. Dia tiup sampai full. Nah, dia mengikuti bentuk balonnya. Terus yang warna hijau, bentuk balonnya ada dua bulatannya. Nah, ketika ditiup, udaranya menempati ruangnya, menempati bentuk wadahnya. Yang merah, bulat melingkar besar satu. Ketika ditiup, menempati ruang seluruhnya. Nah, berbeda-beda tapi udara itu menempati ruangnya, wadahnya. Paham? paham, Oke, sudah tahu semua dari wujud benda sifat-sifatnya? Sudah ya? Nah, kemarin kan kamu mengisi
soal. Nanti kamu diskusikan pada teman kelompok kamu. Bu Guru tolong mohon untuk dikerjakan bersama-sama. Tidak ada yang bercanda sendiri. Paham ya? Mengerti? Bisa untuk kerjasama? Oke, Guru sudah buat kelompoknya ya. Kamu kerjakan sesuai dengan soalnya. Kelompok 1. Kelompok 1 mana ini ya? Ya. Nih. Kelompok 1, kamu tulis di sini. Ini buat bagan. Ya. Kelompok 2. Mia. Nah, kamu kelompokkan benda-benda yang sesuai dengan wujud bendanya. Dikunci kemudian ditempel. Yang ketiga, kamu buat percobaan.
Ada bekas tuh. Udah bersihkan. Lalu ini. Langsung ditempel tulis sifatnya. Tidak benda dibentuk.
satu kepala dulu. Minyak dulu nanti minyak udah bisa. Kenapa sih ada Praktekin udah, yang pulpen udah. Udah belum? udah sebutan? Pulpen udah belum? Pulpen udah. Udah. Lakban udah. Lakban udah. Ini belum. Baru udah tadi baru udah. Baru udah tadi baru udah. Bisa. Baru udah. Kelompok 3 udah.
Udah ya, selesai kelompok 1. Oke. Kelas 3. Kelas 3. Mana nih yang siap, Bu? Oke, perhatikan. Sudah didiskusikan? Sudah kan? Kelompok 1 bisa lihat buku dulu. Oke, setelah ini masing-masing hasil dari diskusi kelompok kamu presentasikan di depan. Bisa? Presentasikan di depan bisa? Presentasi itu adalah memaparkan, membacakan hasil diskusi kamu kepada teman-teman kamu di depan. Oke, paham? Paham. Kira-kira enaknya kelompok berapa dulu ya? Oke, karena tahun ini tahun 2023, akhiran yang ketiga berarti kelompok 3. Ayo, nanti aja. Ayo, maju. Dan kelompok yang lain perhatikan kelompoknya yang sedang presentasi. Yang lain dengarkan, perhatikan ya. Oke, dimulai kelompok 3. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jawab dong. Pada kelompok 3, perkenalkan nama saya Gerali Al-Ghazali. Kalian Rehan Fatia. Baik, Pak Ramadan. Muhammad Azwan. Muhammad Adada Ramadan. Lanjut, hasilnya bacain. Kami menulis tentang Perhatiin ya teman-temannya ya. Dengerin. ada benda air, ada benda padat, dan juga ada benda gas. Alat dan bahannya bacain. Yang perhatikan. Alat dan bahan pulpen, udara, di dalam balon, minyak, reza, dan kecap. Nah, bisa. Kemudian langkah-langkah yang kamu kerjakan. Masukkan benih. Gantian. Apakah ini loh? Yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Evalina, calon guru penggerak angkatan 8. Di sini saya ditemani oleh Ibu Siva, guru kelas 3B selaku teman sejawat saya, dan saya didampingi oleh Pak Zulkarnain Wahab selaku pengajar praktek calon guru penggerak angkatan 8. Assalamualaikum Bu, assalamualaikum Pak.
Iya, di percakapan pasca observasi ini saya akan berbincang-bincang dengan Ibu Siva selaku teman sejawat yang sudah melaksanakan observasi pembelajaran. Ya, Bu Siva, bagaimana kabarnya nih Bu Siva? Alhamdulillah baik, sehat seperti sedia kala. Iya, kita sudah di percakapan pasca observasi ya Bu Siva ya. Kemarin pas hari Selasa kemarin Bu Siva sudah melaksanakan observasi pembelajaran di kelas. Iya, jadi tujuannya ini untuk mengetahui mengevaluasi kegiatan observasi di kelas. Ya, di sini saya mau memberikan pertanyaan nih Bu Siva. Makasih Bu Eva. Ya. Untuk perasaan saya sih senang, jujur senang, Ya. karena pengalaman terbaru ya, Ya. juga melakukan metode yang terbaru. Kemudian memang saya juga tertantang juga sedikit nih, Ya. karena baru memulai dengan metode tersebut. Oh iya, berarti Bu Siva nih baru pengalaman terbarunya nih ya, mengalami observasi. Oke, bisa nggak Bu Siva tolong ceritakan kembali nih, bagaimana pas kegiatan observasi kegiatan di kelas itu, bagaimana area pengembangannya? Nah, strategi-strategi apa yang Bu Siva lakukan? Coba ceritakan kembali. Oke, sebelumnya begini, dalam strateginya saya mengembangkan dari keterampilan siswanya, kemudian pengetahuan siswanya, dan di dalam kelas itu saya memberikan kegiatan diskusi, kemudian ada beberapa siswa yang diskusinya praktek langsung gitu, Iya. karena disesuaikan dengan gaya belajarnya ya Bu Eva Iya. ya. Baik itu kinestetik, auditori gitu dan lainnya gitu. Iya, berarti Bu Siva ini area pengembangannya yaitu pembelajaran secara berdiferensiasi ya. Iya. Iya, dengan terintegrasi dengan di mana ada 3 sesuai dengan gaya belajar Iya. anak, yaitu visual, auditori, dan kinestetik. Iya. Kira-kira apa nih kendala, ada gak nih Bu Siva mengalami kendala-kendala atau pada waktu observasi kegiatan belajar tersebut? Oke, untuk kekurangannya sih mungkin excited ya Bu Eva ya, karena dibedakan menjadi kelompok dan masing-masing punya tugasnya masing-masing, jadi mungkin kurang tertib. Ada bahkan yang sudah dijelaskan bertanya lagi, padahal sudah ada cara-cara langkah-langkahnya, itu aja. Oh iya, mengapa hal itu bisa terjadi Bu Siva? Karena saking excitednya gitu, saking senengnya belajar itu, karena jujur di pembelajaran saya baru itu melakukan kayak sosial emosional, seperti ditanya dulu bagaimana hari ini kabarnya dengan papan emoji, seperti itu. Apakah di bagian pas pembagian kelompok itu bagaimana? Saya dalam pembagian kelompok itu dimulai dari analisis dulu ya, memberikan soal, bagaimana minat dan bakatnya, kesukaan cara belajarnya masing-masing dari individual, seperti itu. Apakah di dalam pembelajaran pada saat observasi itu di dalam anak kelompoknya itu bagaimana suasana anak tersebut di dalam kelompok? Aktif sih, saling berbagi tugas. Ada yang nulis, kemudian ada yang mempraktik, membacakan gitu. Berarti di sini siswanya aktif semua? Iya, karena excited banget. Berarti terlalu bersemangat ya Bu Siva ya. Iya, berarti mungkin karena pembagian kelompok juga ya yang
dibagi 3 kelompok ya. Jadi banyak anaknya, jadi sesuai dengan gaya belajar mereka ya. Jadi saling menemukan nih sefrekuensi ya kalau bahasanya ya. Iya, sefrekuensi. Iya. Iya, mungkin ke depannya apa yang dari pembelajaran yang Ibu laksanakan kemarin, observasi kegiatan pembelajaran ini? Untuk pembelajaran yang seterusnya itu saya akan selalu bertanya bagaimana perasaan siswa hari ini, dan untuk memunculkan ya rasa empati masing-masing temennya. Kalau ada yang sedih, ada yang marah, jadi anak-anak bisa tumbuh sifat empati. Baik, berarti rencana Ibu mau selalu menanyakan ya. Iya. Rencananya kira-kira biar terrelasi bisa lebih baik lagi dari pembelajaran selanjutnya ya Bu Siva ya. Iya. Oke, berarti kira-kira kapan nih rencananya buat pada jangka waktu buat terrealisasi yang suasana hati siswanya gitu? Untuk realisasinya sih hari ini sudah sih. Sudah. Alhamdulillah. Sudah mau Alhamdulillah, iya. Bahkan kalaupun bertanya, Bu, kapan kita ditanya papan emoji gitu. Berarti itu menemukan semangat anak. Mamanya ya, kita kan belum tahu, dengan suasana hati mereka kita jadi bisa lebih tahu. Dia bisa menemukan semangat mereka. Oke, saya tunggu nih ya cerita-cerita Ibu nanti ya. Ke depannya gimana nih anak-anaknya udah mulai berkembang nih ya, perubahannya. Baik, terima kasih Bu Siva. Selanjutnya saya mau memberi kesempatan kepada Bapak Zulkarma ini selaku pengajar praktik saya untuk memberikan umpan balik atau tanggapan atas percakapan masa observasi ini. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Bu Eva, serta Bu Siva ya, yang sedang mengajarkan di kelas 3 ya Bu ya, untuk dari saya selaku pengajar praktik sebelum memberikan umpan balik dan terhadap proses percakapan coaching yang sudah dilakukan dan sudah dilakukan oleh Bu Eva. Tadi percakapannya sudah muncul prinsip-prinsip coaching, ada 3 ya Bu Eva ya: kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Ini ya Bu Eva. Saya lihat Bu Eva sudah menerapkan semua prinsip coaching yang ada dengan sangat baik kepada Bu Siva. Semoga kegiatan coaching hari ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi Bu Siva pada pembelajaran yang dilakukan ke depannya. Ya, sukses terus untuk Bu Siva dan Bu Eva. Sukses untuk kita semua serta untuk SDN Cakung Timur 02 tadi. Terima kasih dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, akhirnya rangkaian percakapan hari ini mulai dari observasi di kelas, dan terakhir pasca observasi ini. Terima kasih untuk Bu Siva selaku